semua teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Jejak Sejarah. Hari ini kita akan membahas salah satu kerajaan yang ada di Indonesia, yaitu Kerajaan Pajang. Untuk narasumbernya kita ada tamu, yaitu sejarawan muda yang bernama Fernando Santrio. Silahkan, Fernando. Terima kasih Prawira, senang sekali kita bisa berbagi informasi tentang Kerajaan Pajang yang memiliki banyak cerita yang menarik. Nah, untuk segmen pertama, yaitu awal mula berdirinya Kerajaan Pajang. Mas Fernando Santrio, bagaimana awal mula berdirinya Kerajaan Pajang tersebut? Beri sedikit latar belakang berdirinya. Tentu Prawira, Kerajaan Pajang didirikan pada 1568 oleh Joko Tingkir yang juga dikenal sebagai Sultan Pajang yang pertama. Sebelumnya, Joko Tingkir adalah pangeran dari Kerajaan Demak. Setelah Demak mengalami kemunduran, Joko Tingkir mengambil alih kekuasaan dan mendirikan Pajang sebagai pusat pemerintah baru. Menarik sekali. Jadi Pajang ini muncul sebagai hasil dari pergeseran kekuasaan di Jawa. Berarti apa yang membuat Pajang begitu istimewa pada masa itu? Mohon jelaskan. Pajang menjadi pusat perdagangan yang penting dan menarik banyak pedagang dari berbagai daerah. Joko Tingkir juga berhasil memperkuat kekuasaan dan mendapatkan dukungan dari para bangsawan dan pedagang. Ini yang membuat Pajang cepat berkembang. Berarti ekonominya tinggi ya gitu? Ya. Oke, sekarang kita ada di segmen 2. Saya Fadila sebagai penggantinya Prawira. Sekarang kita masuk di dalam pembahasan masa kejayaan Kerajaan Pajang. Apa yang terjadi pada masa itu, Pak Agung? Nah, pada masa itu, masa kejayaan Pajang terjadi pada akhir abad ke-16 hingga awal abad ke-17. Di bawah kepemimpinan Joko Tingkir dan penerusnya, Pajang berhasil memperluas wilayah kekuasaannya. Pajang menjadi pusat perdagangan yang ramai dan banyak pedagang dari luar negeri datang ke sana. Jadi jaya banget ya pas ekonominya Kerajaan Pajang pada saat itu ya. Jadi Pajang bukan hanya kuat secara politik, tapi juga secara ekonominya. Apakah ada pencapaian budaya yang menonjol pada masa itu, Pak? Tentu saja banyak. Pajang juga dikenal sebagai pusat kebudayaan. Banyak karya sastra dan seni yang lahir pada masa ini, mencerminkan kemajuan budaya masyarakat Pajang. Hubungan diplomatik dengan kerajaan lain seperti Mataram, Banten, dan lain juga makin kuat. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke segmen 3, guys. Kembali kepada Prawira. Lanjut ke segmen 3, coy. Nah, untuk segmen 3 ini keruntuhan Kerajaan Pajang. Dimas sebagai narasumber ketiga, seperti apa yang kita tahu, tidak ada kerajaan yang abadi. Apa yang menyebabkan Kerajaan Pajang itu runtuh? Jadi keruntuhan Pajang ini dimulai pada awal abad ke-17 ketika terjadi persaingan kekuasaan dengan Kesultanan Malatam yang semakin kuat. Pada tahun 1586, Sultan Pajang kedua menghadapi tekanan dari Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung. Konflik ini semakin memanas hingga akhirnya pada tahun 1613 Pajang jatuh ke tangan Mataram. Jadi Pajang tidak sepenuhnya hilang ya,
tapi kekuasaannya cuman berkurang drastis banget. Setelah itu apa yang terjadi? Nah, setelah jatuhnya Pajang, banyak wilayah yang dikuasai oleh Mataram. Meskipun Pajang ini tidak lagi menjadi kekuatan utama, warisannya tetap hidup dalam sejarah dan budaya Jawa. Untuk segmen keempat yaitu penutur. Terima kasih Baby Mas atas penjelasannya tentang Kerajaan Pajang. Sebelum kita akhiri, adakah pesan yang ingin Anda sampaikan sebagai sejarawan muda, Mas? Nah, untuk para penonton, kami ingin mengingatkan bahwa sejarah adalah cermin bagi kita. Memahami perjalanan kerajaan seperti Pajang membantu kita menghargai warisan budaya dan sejarah bangsa kita. Saya sangat setuju, Mas. Terima kasih atas kepada pendengar yang telah menyimak podcast hari ini. Semoga bermanfaat kepada kalian semua. Buat yang mau jadi sejarawan muda, sampai jumpa lagi. Sekian dari podcast Jejak Sejarah hari ini. Saya Prawira Bagus Putra Wijaya dari absen 27. Saya Fernando Santrio, absen 12. Saya Anak Agung Fataila, absen 3. Saya Fadila Syarafa Darajat, absen 10. Saya Brilianta Febi Mas Winawan, absen 8. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.